dari ekor mata gitu kan. Gue lihat kayak ada yang berdiri. Pas gue nengok, sosok dia. Tapi kali ini dia dengan muka yang marah. Ini dengan matanya yang melotot. Dia ini kakinya dipegangin bang sama 2 anak kecil. Dan itu anak lu bang yang udah duluan sebelum lu nikah sama Dina. Dan itu anaknya. Itu suara kayak grub yang kenceng banget gitu. Tiba-tiba ada di atas kepala gue gitu kan Ren. Gue nengok ke atas. Itu di atas banyak banget perempuan yang pada begini. Kayak mau turun ngambil anak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber yang mana dia ini gak berhenti-berhenti diganggu oleh sosok almarhumah dari mantan istrinya suami. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Dina. Halo. Kabar baik ya Kak? Alhamdulillah. Nah, ini setelah sekian lama Kak Dina dulu pernah cerita di Narasi Misteri tentang mantan istri ini di saat Kak Dina mau menikah. Menikah. Nah, buat teman-teman yang belum lihat juga kalian bisa tonton awalnya seperti apa, ada di deskripsi di bawah dan ada juga di pojok di atas. Nah, itu saat itu sebenarnya udah selesai ya Kak? Udah, iya kan maksudnya gue pikirnya itu udah selesai ya. Tapi ternyata belum. Dan itu di waktu beberapa bulan setelah menikah. Setelah menikah itu gue tuh langsung hamil kan. Yang waktu cerita di sini tuh kondisi lagi hamil. Itu nggak ada gangguan. Tapi setelah masuk ke 8 bulan mau ke 9 bulan, itu baru dimulai gangguan lagi. Baru dimulai semuanya lagi di saat mau melahirkan ya. Iya. Dan itu berlangsung berapa lama Kak saat itu? Kurang lebih ya, sampai 7 bulan. 7 bulan setelah? Iya, dari masuk usia hamil 8 bulan itu sampai 7 bulan ke depan. Sampai 7 bulan ke depan. Dan sosok almarhumah ini emang muncul gitu? Sering muncul. Di rumah? Di rumah. Dan apa yang bikin gangguan paling krusial saat itu Kak? Mungkin kisi-kisi aja nih buat temen cerita. Dia kayak pengen ngancurin rumah tangga gue gitu. Dia selalu hadir dalam buat gue yang ngelihat gitu kan. Itu sosok dia tuh nyata. Tapi kan suami cuman kayak ngerasa dan kayak ada bisik-bisikan maksudnya di kepalanya gitu kan, sampai akhirnya itu bikin keributan besar sampai gue tuh sama suami hampir mau cerai. Nah, kita tahan dulu deh Kak ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sosok almarhumah ini mengganggu keluarganya Kak Dina dan seperti apa aja gangguan-gangguannya, gue mendengar kisi-kisinya udah menarik banget dan tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang ngelihat baju yang gue pakai ini baju dari Blood Industries yang mana kalau kalian belanja di store-nya Blood Industries, apalagi kalian membership di sana, kalian akan dapat diskon 10% all item. Dan ada juga tambahan progresif 5% buat kalian yang udah membership. Ini tokonya ada di seluruh Indonesia. Dan kalian bisa langsung juga cek di online store-nya juga ada di semua platform. Dan kalau gitu, buat teman-teman juga yang punya pengalaman pribadi, bisa juga ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Dina kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Dina, awal mulanya gangguan di saat lo hamil itu dan apa aja sih yang terjadi setelahnya? Ya awal-awal kehamilan mah aman aja ya. Maksudnya yang pas gue cerita ke sini tuh
itu kan emang gak ngalamin apa-apa ya. Tapi kan setelah masuk di usia 8 bulan itu, gue ngalamin banyak banget hal-hal aneh gitu kan. Kayak baru kali ini gue divonis sama dokter itu, dibilangnya kayak pelengketan rahim gitu kan. Makanya gue harus dirujuk ke salah satu rumah sakit vital di daerah Jakarta Timur. Ya buat gue sih dari rumah sekarang ke sana tuh lumayan jauh gitu kan. Akhirnya ya udah, gue nggak bisa sampai mikir sejauh itu gangguannya gitu kan. Diagnosa dokter selain pelengketan rahim, tiba-tiba itu gue ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, katanya sakit ginjal gitu kan. Dan lebih parahnya tuh gue sampai nggak bisa jalan, Ran. Itu benar-benar nggak bisa jalan karena kalau gue berdiri aja kaki tuh sakit banget, sampai kayak tulang di paha itu mau patah gitu kan. Jadi gue nggak berani terlalu lama berdiri gitu, dan mau jalan ke kamar mandi aja udah susah. Jadi gue buat keputusan, oke, gue harus ke rumah sakit lagi kan, walaupun bolak-balik jauh gitu kan, gue ke sana gitu. Dan di rumah sakit itu USG nih, bayi gue aman semuanya gitu kan. Cuman pas gue bilang kalau gue nggak bisa jalan ini, akhirnya gue harus rawat inap gitu. Rawat inap di situ yaitu dengan diagnosanya gue ada penyakit jantung gitu kan, penyakit paru-paru, penyakit ginjal gitu. Yang gue tuh nggak pernah ngerasain sakit apapun gitu di badan gitu kan. Ya udahlah, udah ini gue dirawat ya kan, dan dokter bilang juga gue ada kekurangan kalium. Sampai akhirnya gue tuh harus disuntik, dimasukin obatnya itu harus dari paha. Masukin infusannya beda ya, di tangan ada, di paha ada gitu kan. Dan gue tuh ngejalanin tes semuanya gitu ya, semua aman hasilnya. Nggak ada jantung, maksudnya nggak ada penyakit jantung gitu kan, nggak ada penyakit paru, nggak ada penyakit ginjal, dan gue nggak kekurangan kalium. Cuman karena posisinya gue lagi hamil besar gitu kan, dokter buat suruh gue tuh jaga-jaga, kayak makan telur yang banyak gitu kan, sama makan pisang gitu. Itu semua gue lakuin ya, karena gue pengen jalan gitu dan sembuh gitu kan. Dan gue setelah itu dari rawat inap itu seminggu kemudian gue harus lahir gitu kan, karena gue juga berarti udah minum obat keras gitu kan, buat nyembuhin penyakit ini gitu. Ya udah, dokter buat keputusan lahir minggu depan kita sesar ya gitu kan. Oh ya udah, gue sesar di minggu depannya. Itu emang gue cuman berdua ya sama suami kan, karena gue tuh nggak mau nyusahin orang gitu. Ya udah, setelah itu anak gue tuh lahir di hari Kamisnya gitu kan. Itu Kamis pagi, dan selesai sesar itu kan siang ya. Bayinya ini bisa ketemu sama gue udah masuk ke sore. Diantar tuh jam 5 sore gitu kan. Ya udah tuh udah sama gue bayinya. Nah maksudnya suami gue ini kan terlalu excited ya, karena dia ini kan anak pertama kan gitu kan. Dia sampai lupa makan, akhirnya dia lapar nih gitu. Ninggalin gue, boleh turun ya kata dia kan, karena emang gue posisinya berdua ya. Terus gue bilang, anaknya mending ditaruh di kasur gue deh gitu kan. Oh ya udah, ditaruh lah sama dia gitu. Cuman karena posisi gue belum bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa bangun gitu, itu masih sakit banget gitu kan. Kok laki gue lama ya gitu kan. Akhirnya gue WA gitu, Pak masih lama nggak? Ini lagi ngantri, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue diemin lah ya kan. Kalau rumah sakit itu kan atasnya ini kan kayak beton gitu kan. Beton itu kalau orang jalan juga kan nggak ada bunyinya ya. Itu bunyi kayak orang-orang pada lari-larian. Kayak gimana sih, kedengeran banget gitu. Kok tumben ya, tadi nggak ada suara yang kayak gini-gini gitu kan. Kemarin dirawat pun nggak ada. Udahlah,
gue WA lagi ke laki gue gitu, "Pah, cepetan, kayak feeling gue nggak enak nih," gitu. Ya udah ini udah selesai gitu kan. Setelah gue taruh handphone, itu suara kayak grubuk yang kenceng banget gitu. Tiba-tiba ada di atas kepala gue gitu kan. Karena posisi gue juga nggak terlalu tiduran gitu, karena kan gue kan maksudnya ada bayi gitu kan, gue buat belajar duduk ya, gue jadi setengah duduk gini. Gue nengok ke atas, itu di atas banyak banget perempuan yang pada begini, kayak mau turun ngambil anak gue. Gue langsung telepon kan laki gue, "Pah, cepet ke atas, anak lo banyak yang datengin." Kata dia, "Siapa yang datengin?" Makhluk aneh itu lah, Pak. Udah gue lari, kata dia lari karena kondisi itu juga kan malam Jumat ya. Udah akhirnya laki gue nih kayak langsung buru-buru gitu kan. Udah nih gue kesana gitu, gue lari nih ke atas. Dia ke situ, gue sampai yang gue tuh mesti gue mau berdiri aja belum bisa gitu kan. Gue setel murotal lah akhirnya kan, gue taruh gitu sambil gue juga baca-baca dalam hati. Tuh satu-satu pergi. Itu banyaknya gue nggak bisa ngitung ada berapa karena banyak banget. Oh iya. Tuh akhirnya pergi satu-satu. Gue kayak alhamdulillah gitu kan. Tiba-tiba laki gue nongol gitu. Pas mereka pergi pas banget. Yang terakhir pergi laki gue datang gitu. "Aman gak, Mah? Aman. Kamu ngapain nyetel murotal?" "Ya gimana, kan ada bayi gitu." "Oh ya udah kata dia. Akhirnya diurus lah tuh anak gue kan, udah nggak apa-apa lah. Akhirnya sampai situ doang kejadian di rumah sakit gitu. Udah tuh kan sebelum pulang itu juga dokter bilang, nanti kalau di rumah kalau bisa belajar jalan terus aja gitu kan. Ayo udah iya dok gitu, dikasih obat kan. Yang obatnya tuh maksudnya obat keras lah istilahnya gitu, buat bener-bener sembuhin penyakit gue ini gitu. Gue minum itu nggak ada perkembangan sama sekali. Kan gue sedih ya punya bayi gitu, maksudnya ini apalagi nih anak bontot gitu ya kan. Gue udah nggak bisa ngelahirin lagi lah istilahnya, gue harus udah steril gitu karena sesar semua. Gue tuh sedih gitu kan, kok gue nggak bisa jalan gitu. Gue nggak mau sampai gue nyusahin laki gue gitu kan. Gue harus mikir gimana ya gitu. Gue mikir lah dengan berbagai yang ada di pikiran gue gitu. Terus gue telepon, "Pak, ini harus kayak gimana?" "Ya udah terserah kamu maunya kayak gimana." Aku nih ngerasa bukan hal biasa gitu kan. Kalaupun emang kemarin sakitnya dibilang karena kurang kalium, aku pasti udah bisa jalan lagi, Pak gitu. "Ya udah terserah," kata dia gitu. Akhirnya gue milih buat telepon sepupu gue yang dia orang bisa gitu kan, orang pintar buat ngobatin orang. Gue telepon kan, gue awalnya cerita, tolongin gue dong, gue gituin kan. Kata sepupu gue, "Tolongin kenapa?" gitu. "Gue sakit dari gue hamil 8 bulan sampai sekarang." "Ya udah video call aja," kata dia gitu. Ya udah kan akhirnya gue video call tuh. Itu gue abis lahir 1 mingguan kan karena udah pulang di rumah. Itu gue video call kan, akhirnya gue cerita ya, gue baru lahiran seminggu yang lalu, gue bilang gitu. Dan gue kemarin habis dirawat, gue jelasin lah tentang penyakit gue gitu kan. Terus dia kayak ngeliat gue juga gitu. "Tapi badan lo aman, lo gak ada sakit apa-apa." "Ada ya," kata dia, "gue obat ini gitu kan. Gue bantuin dari jauh, lo bantu doa," dia bilang gitu. Udah akhirnya gue bantu doa, dia dia ngerjain gue turan ya kan. Itu kaki gue rasanya enteng. Langsung. Dan gue bisa jalan. Udah gak berat kaki gue, dua-duanya. Dia ngejelasin kan, lo tuh emang gak sakit. Kaki lo tuh dipegangin sama anak kecil 2 gitu kan. "Mohon maaf ya Din gitu, kalau bisa gue ngomongnya nanti pas ada suami lo kalau bisa ya," kata dia gitu. "Oh ya udah oke.
nanti gue telepon lagi deh, gue bilang gitu kan, abis Isya, karena laki gue tuh baliknya abis Isya, gue gituin. Ayo udah, terus gue ngomong tuh sama laki gue, "Pah, aku udah bisa jalan." Gue jalan kan depan laki gue gitu. Terus, "Oh iya," kata dia gitu. "Iya tadi tuh sepupu gue Pah yang ngobatin. Ntar dia mau telepon lagi." Oh ya udah gitu kan. Udah Isya nih. Nah terus video call lagi kan. Video call lagi. Sepupu gue ngomong begini ke laki gue, "Bang, maaf ya gitu kan. Kalau gue mau jujur, si Dina nih emang nggak sakit apa-apa bang gitu. Setelah gue lihat gitu kan, dia ini kakinya dipegangin bang sama 2 anak kecil, dan itu anak lu bang yang udah duluan sebelum lu nikah sama Dina itu ada gitu kan." Dan itu kan emang waktu itu gue cerita kan keguguran ya. Nah istri yang pertamanya ya 2 kali, dan itu anaknya. Ya suami gue tuh kayak yang percaya dan nggak percaya gitu. Kan pas keguguran itu jatuhnya masih belum gede gitu kan. Cuman gue ngejelasin dia tapi bisa besar gitu kan. Dan itu yang megangin karena dia ngerasa ada saingan anak gue yang bayi ini gitu. Dan makanya dia ngeganggunya gue. Yaudah setelah itu laki gue udah bilang makasih lah ya kan gitu. Itu total gue langsung bisa jalan. Gak pernah ngerasain lagi sakit sampai sekarang. Nah udah dong, udah sembuh nih. Gue pikir udah sampai sini aja ya gangguan gue ini gitu kan. Kan gue pernah cerita juga ya kalau di sebelah kamar gue itu kamar kosong yang gak pernah dipakai dan buat jadi gudang sama kayak tempat wardrobe baju-baju aja gitu kan. Ini gue ceritain ulang aja ya. Tentang rumah, keadaan kondisi rumah gitu ya. Rumah tuh ya lumayan besar gitu kan. Di depan ada halaman, terus ada 3 kamar gitu. Yang kamar paling depan itu kamar gue. Terus di kamar kedua ini kamar kosong yang udah lama banget nggak pernah ditempatin. Itu cuma jadi kayak gudang tempat naro koper, tas gitu, sama buat wardrobe baju-baju gue sama suami gitu kan. Nah di belakang itu ada 1 kamar yang ditempatin sama mertua gue sama ipar gue gitu kan. Itu sering ada kejadian yang sama seperti dulu gitu. Awal-awal gue datang ke rumah dari kamar kosong itu, kalau suami gue nggak ada, gue tuh sering banget denger suara-suara yang kayak perempuan nangis, anak kecil lari-lari gitu. Padahal itu kan cuma rumah gue gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Cuman kalau cuman suara-suara mah gue nggak bakalan ngasih tahu ke suami gitu kan. Sampai pernah ya itu di 3 bulan kalau nggak salah, anak gue usia 3 bulan ya. Ini gue juga dikasih sakit lagi. Leher gue ini kayak keiket tali. Jadi gue buat napas susah banget gitu kan. Gue harus gitu-gitu. Sampai akhirnya gue kepikiran sepupu gue lagi kan. Gue ngomong sama dia dan dia bilang, "Iya, gue diikat pakai tali. Ada yang ngerjain gue karena nggak suka sama gue," gitu kan. Waduh, gue perasaan nggak pernah keluar rumah. Gue tuh nggak pernah ngobrol sama siapapun. Udah selama gue nikah sama suami gue yang ini, gue tuh nggak pernah beraktivitas di luar gitu ya kan. Gue mikir ya kenapa ya, siapa ya yang jahatin gue gitu kan. Wah nggak beres nih. Terus setelah disembuhin nih sama sepupu gue kan, gue ngejalanin hidup tuh yang terlalu nggak percaya sama orang sekarang nih gitu, karena gue nggak mau terlalu deket sama orang. Gue takut gitu kan. Gue takut apa, gue punya anak bayi, kalau sampai gue kenapa-kenapa kesian bayi gue gitu kan. Akhirnya banyak banget gangguan kan.
dari situ makin gila-gilaan. Itu kan karena udah masuk jatuhnya gue ke 5 bulan ya setelah gue dari hamil itu kan diganggu. Terus suami gue banyak bisik-bisikan dia gitu sampai kayak dia harus ngebanding-bandingin gue sama istri pertamanya dulu gitu kan. Tapi di satu sisi kalau dianya lagi sadar, dia bilang gue jauh lebih baik. Itu awalnya gue nggak notice kenapa dia kayak begitu gitu kan. Setelah itu baru gue ditampakin sama sosok si almarhumah ini. Dia sering banget ada di sebelah suami gue. Jadi tuh apa ya, gue sering ribut gitu kan ya sama suami. Itu tuh gue ngeliat suami tuh sering banget dibisikin sama si sosok almarhumah ini. Di saat kayak gue lagi di kamar gitu kan, mau tidur kan, gue namanya laki bini gitu ya kan, suka deep talk gitu kan. Itu tiba-tiba suami gue tuh kayak yang berubah, bukan jadi dia. Itu kayak dia maunya menangin sosok si almarhumah ini. Pokoknya the best lah ya gitu ya kan istilahnya gitu kan. Kan gue marah dong. Karena buat gue, lu kan pernah cerita ke gue gitu ya, kekurangannya dia tuh banyak gitu kan, walaupun mungkin dia dikasih kelebihan di fisiknya gitu kan, tapi kan dia nggak pernah jadi istri yang lu mau gitu kan. Itu pas gue ngomong kayak gitu sampai berantem gitu, itu tuh tiba-tiba tuh dia kayak yang sadar, kayak yang gak usah marah gitu kan, aku cuma cerita gitu. Beda sama yang di awal dia ngomong gitu. Gue tuh dari situ baru notice gitu, oh berarti si sosok ini tuh ngebisikin apa yang pengen dia ucapin, akhirnya diucapin sama suami gue ke gue gitu. Sampai kayak ngebandinginnya tuh versi si almarhumah nih sama ceritanya dia, sama cerita dari mertua, dari kakak ipar, dari suami gue sendiri tuh beda jauh. Gue tuh notice akhirnya di situ kan, ternyata ini cuma bisik-bisikannya si almarhumah ini ke laki gue gitu. Ya udah dong, akhirnya dari situ sering ribut-ribut karena gue tuh selalu ngelihat suami gue ini setiap ngobrol itu bener-bener dibisikin. Jadi kayak bukan dari dia omongan yang keluar, tapi dari si almarhumah ini gitu loh. Udah ribut besar sampai akhirnya gue mau cerai. Gue buat keputusan, oke, gue mau cerai. Gue gak mau dibanding-bandingin, gue gak mau disama-samain, dan gue gak mau dinilai mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan. Buat gue yang udah, ya udah itu. Laki gue ini nggak seperti biasa gitu kan, dan dia mempersilahkan gue keluar dari rumah. Oke, gue cabut kan. Di saat itu kan gue bingung ya, gue cabut kemana gitu, bawa anak bayi gitu kan. Yaudah gue ke rumah sepupu gue lah, yang orang bisa gitu kan, orang pintar itu. Gue kesana, gue cuman bilang, gue mau cerai sama laki gue. Lu kenapa nyerah? Kata dia gitu. Gue capek. Gue ribut bukan sama orang hidup. Gue ribut sama sosok orang yang udah jadi istilahnya ya hantu gitu kan. Terus dia bilang, jangan nyerah. Lu jangan kalah sama dia. Lu harus bisa lawan dia gitu kan. Ya udah. Abis sholat maghrib gue bantuin dia sholat kan, gak lama terus maghrib gue duduk gitu, gue sambil ya ada perasaan gue yang kecewa lah ya sama laki gue gitu, kok lu bisa sih kayak gitu ke gue gitu. Sepupu gue bilang, setiap omongan yang keluar dari mulut laki gue yang seperti itu bukan dia, tapi si sosok almarhumah.
yang menganggap dirinya ini selalu dicinta, selalu disayang sama laki gue, tapi keganti sama gue. Dia nggak mau. Gue nggak pernah cerita sama sepupu gue juga tentang masalah di rumah gitu kan. Gue cuma cerita itu aja, gue mau cerai gitu kan. Dia bilang, Din, tolong bawa keluar semua barang-barangnya dia. Lo boleh kasih orang atau lo buang, terserah. Barang-barang apa ya? Sebentar ya, kata dia gitu. Katanya di rumah itu masih ada baju, cincin, fotonya dia, sepatu, dan handphone. Gue cuma tahu Ran, di rumah itu ada handphone sama cincinnya dia. Gue nggak tahu ada sepatu dan bahkan masih ada bajunya, gue nggak tahu. Yang bener loh, iya lo kasih orang. Kalau setelah lo kasih orang, nanti lo hubungin gue lagi ya, kata dia gitu. Ya udah. Akhirnya gue ngomong nih ke mertua kan. Kata mertua, ya udah kamu pulang aja dulu, nanti biar diselesain gitu kan. Gue balik. Akhirnya tuh gue samperin laki gue. Dia nggak cerita ke gue tuh barang-barangnya masih ada gitu kan. Sampai gue to the point aja lah ya kan. Pah, lu kenapa sih nggak cerita sama gue kalau barang-barangnya si almarhumah ini masih ada di rumah gitu kan. Terus dia bilang, gue nggak tahu karena gini, waktu setelah dia meninggal itu semua barang itu diminta sama keluarganya gitu kan. Terus gue bilang, enggak, masih ada ya Pak, nanti gue cari, gue maunya sekarang. Iya, gue cari, kata dia gitu. Akhirnya dicari di pojokan gitu, ditumpuk-tumpukan sepatu, ada satu sepatunya dia. Terus cincinnya ada di kamar gue, dan kayak masih ada baju muslim gitu ya kan, kayak kerudung itu memang masih ada. Terus dulu tuh si almarhumah itu emang sedikit kayak dibilang lebay-lebay gitu, karena baju bola laki gue tuh harus ada namanya dia gitu, kayak jadiin satu gitu kan. Itu gue baru tahu karena gue emang nggak pernah meriksa barang-barang di rumah itu. Gue dibilang, maksudnya gue takut dibilang kepo gitu ya kan, walaupun gue udah berhak ya, tapi gue nggak pernah periksain gitu. Dan handphone itu dipakai buat nyari duit aja, handphonenya sering rusak-rusak gitu. Ya udah semua udah dikumpulin nih sama laki gue kan. Sepatu akhirnya gue kasih orang lah ya gitu. Gue kasih orang sepatu ini, sepatu merek Converse ya, yang asli loh, masih bagus banget gitu. Mungkin dia baru pakai berapa kali ya kan, itu kan tebel ya solannya gitu kan. Baru gue kasih orang dan orang itu pakai, sepatunya kebelah dua. Itu gede maksudnya loh, tebel loh, nggak mungkin kebelah dua. Itu sampai kebelah dua. Dan orang yang gue kasih itu laporan gitu kan, kalau sepatunya rusak baru gue pakai, jebolnya difotoin bener kebelah dua. Kan maksudnya aneh aja gitu, sepatu bagus loh gue kasih ke lo, tapi sepatu itu tiba-tiba bisa kebelah dua, patah gitu kan, kayak ada yang nggak wajar ya. Sampai akhirnya udah tuh besokannya baju sama foto nih lebih dikeluarin dulu sih gitu kan, karena kan bingung juga mau kasih ke siapa ya baju bekas kayak gitu. Foto dibakar nih sama suami gue, itu gue baru lihat foto kenangannya mereka gitu kan, dibakar tuh bener. Oh pantes gitu kan. Baju gue taruh di depan pagar, biasanya itu tukang sampah lewat setiap hari Rabu, itu nggak lewat-lewat. Baju jadinya gue bawa masuk lagi kan, karena maksud gue sayang bajunya bersih gitu. Sampai akhirnya kata mertua gue, ya udah kalau emang mau dibuang jangan dibuang di tempat sampah, kasih ke abang tukang sampahnya aja. Iya, masalahnya nggak lewat-lewat, biasanya lewat gitu kan. Gue tuh di situ kayak
oh berarti emang nggak mau dibuang nih barangnya gitu kan, karena kemarin sepatu aja bisa kebelah dua itu kan. Udah setelah itu pas bakar foto itu nggak kebakar semua, setengahnya doang, sisanya gue yang bakar lagi. Nggak bisa, akhirnya gue masukin ke tempat sampah. Nggak bisa kebakar? Gue masukin akhirnya ke tempat sampah karena lu ngapain sih nyusahin banget gitu ya kan. Udah kan berarti masih ada barang dia yang handphone sama cincin. Handphonenya ini akhirnya gue jual. Ya satu udah rusak gitu kan, buat apa gitu, handphone juga udah lama gitu. Cincin itu gue kasih ke mertua gue, tapi karena mertua gue takut, dikasih ke kakak ipar gue. Sama kakak ipar gue ternyata disuruh pulangin ke keluarganya, nggak dipulangin gitu kan. Udah nih, gue kan nggak tahu ya kalau itu cincin belum dipulangin. Itu selama kejadian itu udah, maksudnya gangguan buat bisikin laki gue udah nggak ada. Gue tuh masak, dapur gue tuh di belakang banget kan dari rumah gitu. Posisi dapur sama maksudnya tempat masak itu sama kamar mandi tuh sejajar gitu pintu kan. Jadi kalau gue masak otomatis kan kelihatan dong dari mata kanan ke kamar mandi ya. Itu tiba-tiba, itu kondisi pagi ya, gue tuh masak nggak pernah siang, nggak pernah sore, nggak pernah malam, gue masak pagi. Dari ekor mata gitu kan, gue lihat kayak ada yang berdiri. Pas gue nengok, sosok dia. Sosok yang di awal cerita gue pernah ceritain, dia pakai kerudung dan ada mahkota itu. Tapi kali ini dia dengan muka yang marah ke gue, nggak seperti kalau pertama dia cuma kayak ngeliatin gue dengan diem aja. Ini dengan matanya yang melotot. Dia kayak pengen maju, tangannya dia tuh kayak begini kan, cuman kayak pengen maju gitu, kayak nggak bisa. Batasnya dia cuma di kamar mandi aja. Gue pikir setelah gue nengok itu, gue lanjut masak, itu kan hilang kan? Ternyata enggak. Dia masih ngeliatin gue, dan itu rada lama. Gue mau lari pun, gue tahu itu dia, gitu kan? Jadi gue udah biasa gitu kan. Oh, gue lanjut aja masak sampai selesai, sampai sosoknya dia itu kayak yang akhirnya kayak hologram lama-lama hilang gitu kan. Udah tuh, gue selesain semua kerjaan, masak di dapur gitu kan, nyuci piring. Itu tiba-tiba ada yang narik baju gue dari belakang. Pas lagi gue nyuci piring, gue nengok dong, refleks gini kan, gak ada orang. Sampai gue bilang, gue pikir ada ipar gue nih, gue panggil kan dia. Terus dia nyamperin gue, kenapa? Kamu ngapain narik-narik baju aku? Enggak, aku di kamar. Oh ya udah, sana, aku bilang gitu. Terus udah dong. Itu ada anak kecil 2 Ren, di depan pintu kamar mandi. 2 lagi berdiri ngeliatin gue, tapi hilang langsung. Setelah itu ya, gue cerita nih ke mertua gue kalau gue tuh sering liat dia gitu kan, sering digangguin sama sosok anak kecil juga. Baru cerita nih kayak gitu pas sorenya baru gue cerita kayak gitu. Itu di depan pintu pagar kan, halaman gue juga lumayan luas lah ya gitu di depan. Itu gue lihat anak kecil itu pada berdiri di depan pintu pagar. Gue pikir mertua gue lihat, ternyata enggak, gue doang yang lihat. Ya mertua gue langsung berdoa gitu kan ya, sosok itu hilang. Terus gue bilang,
kayak ada yang ngeganjel apa ya gitu kan. Mungkin ada barangnya yang belum dibalikin gitu kan. Ya udah nanti ditanyain gitu kan ke kakak ipar gitu. Dan ternyata bener, cincinnya belum dipulangin ke keluarganya. Setelah itu kan gue nggak mungkin gue maksa lah harus dipulangin juga gitu kan. Gue bilang lah ke sepupu, kalau semua udah beres, semua udah dibalikin, cuman tinggal cincinnya aja yang belum dikasih ke keluarganya gitu kan. Ya udah lo tapi ikhlas nggak ngebuang barang itu? Ikhlas. Terus suami ditanya kan, suami gue, ikhlas nggak ngebuang barang itu? Ikhlas, dia bilang gitu. Dan si sosok itu nggak pernah masuk ke dalam rumah gitu, kecuali jadi kayak di sebelah rumah itu kan emang ada batas space gitu ya buat ke rumah kakak ipar. Seputaran situ aja, dari kamar mandi, di space samping rumah, sama di perkarangan aja. Dan waktu itu juga pas banget ya, itu ulang tahunnya dia. Cuman kan gue nggak tahu ya itu ulang tahunnya dia gitu kan. Kejadian itu gue lagi asik main handphone karena bayi gue masih tidur gitu, gue main handphone, gue lihat tuh ada perempuan, sosoknya kayak orang gitu ya, rambutnya pendek kayak gue kayak sekarang gini kan, rambutnya pendek, mau masuk ke kamar cuman nggak jadi. Dan karena posisi gue main handphone nunduk kan, gue cuma ngeliat gini doang ya, kok nggak jadi. Pas gue bangun, gue keluar, siapa? Gue pikir kan maling atau apa gitu kan. Itu dia. Baru kali itu dia masuk pas ulang tahunnya, tapi dia langsung keluar dan hilang. Setelah gue ngomong sama suami gitu kan, "Pah, kok dia datang lagi ya? Ada apa ya?" Gitu kan. Cuman suami nggak jawab nih ada apa-apanya gitu kan. Pas gue WA, ada yang ngebisikin gue Ran gitu, kalau hari ini dia ulang tahun. Ada yang ngebisikin gue, dan gue langsung bilang ke suami, "Pak, hari ini emang dia ulang tahun. Lo tau dari mana?" Ada yang ngasih tahu gue. Siapa? Gue tadi ada yang ngebisikin. Iya, dia ulang tahun hari ini. Yang bisikin nggak tahu siapa? Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue ada yang ngebisikin. Kan ngomong dalam hati ya kan gitu. Kenapa sih Pak? Dia kok datang lagi gitu kan? Gak lama gue taruh handphone, ada yang ngebisikin kuping gue. Hari ini dia ulang tahun. Di situ laki gue kayak yang, terus mau gimana dong gitu kan? Udah tunggu aja sampai malam, apa dia mau masuk lagi ke sini gitu kan? Ternyata enggak. Cuman gue dimimpiin si almarhumah ini cuman kayak bilang gitu, dia itu punya gue, kamar itu punya gue. Tapi setelah gue jelasin di dalam mimpi itu kan, barang lu semua udah gue bawa keluar, udah nggak ada. Lu bukan istri dari suami gue lagi, lu jangan ganggu dia, silahkan lu pergi dari rumah ini gitu kan. Dan mimpi itu kayak nyata. Gue bangun jam 2, gue denger orang nangis. Gue bangunin laki gue kan, "Pak, bangun, gak ada yang nangis." Aku gak denger. Jagain aja anaknya, aku takut ada apa-apa gitu kan. Biar aku yang berdoa lah gitu kan. Setelah gue berdoa gitu kan, suara itu makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin hilang gitu kan. Gue pikir kan berhenti nih sampai di situ gitu kan, lo udah tenang gitu kan. Ternyata masih belum juga, masih belum puas dia. Dan dia masih belum bisa percaya sama takdir kalau suami gue ini udah punya keluarga baru. Terus sampai akhirnya gue nggak bisa dong, maksudnya kalau sepupu gue ini kan cuma bisa kayak ngasih tahu dan ngobatin gue dari sakit aja ya. Belum bisa sampai ke yang nyelesain gitu.
gue nyamperin ke salah satu orang yang gue percaya bisa nyelesain masalah ini. Dan dia bilang sama gue, Din, dia itu emang gak pernah bakalan bisa terima lu ada di hidupnya dia. Maksudnya di lingkungan keluarga suami lo itu. Kenapa gitu kan? Karena masih banyak banget loh kayak foto dan dia ngerasa dia masih hidup gitu kan. Kalau bisa semua tolong dihapus dan semua tolong dibuang. Sama kan berarti sama sepupu gue nih, tanpa gue cerita kalau sepupu gue pernah ngomong kayak gini. Oh ya sama ya, iya. Ya udah, mungkin jalan satu-satunya ya gitu ya. Lo harus sering-sering kirim doa buat dia gitu kan. Nanti gue bantu buat nyelesain semua ini gitu kan. Udah tuh gue berdoa terus nih Ren, sampai mau ke 7 bulan masalah ini gitu kan. Menurut gue ini udah lama banget gitu. Gue sampai setiap hari harus ngerasain apa ya, gangguan-gangguan kayak gini tuh berat gitu kan. Oh gue harus sholat, gue sholat yang benar, gue harus bacain dia terus gitu kan. Sampai akhirnya temen gue bilang, Din, gue udah dapet jawabannya. Dia gak bisa tenang karena dulu itu suami lo selalu diobatin di dukun. Dia yang kecintaan sama suami lo, bukan suami lo yang cinta sama dia. Dan itu fakta. Karena suami gue cerita, Ran, kalau si almarhumah ini minta dinikahin sama suami gue itu sampai lari dari rumah, kabur dari rumah dan bikin drama. Makanya dia dinikahin. Sebenarnya suami gue juga gak cinta-cinta amat sama dia. Dan itu gue klarifikasi juga kan ke mertua. Dan bener. Akhirnya temen gue ngasih gue saran dan cara buat nyelesain semua inilah ya. Dan itu gue pakai saran dan caranya gitu. Itu alhamdulillah gak pernah suami gue yang namanya banding-bandingin gue sama dia. Bahkan kalau gue ngucap namanya dia aja gitu, saya bilang, apaan sih lo? Udahlah, gak usah ngomongin dia lah gitu kan. Gue juga gak cinta sama dia. Kan lu tahu sendiri, dia yang ngedukunin gue gitu biar gue tergila-gila. Itu parah, Ran. Maksudnya laki gue tuh dibikin sampai kayak nurut semua apa kata dia. Makanya laki gue sampai segitunya kan ngebanding-bandingin gue. Yang tadi gue bilang, dia kayak ngebisikin laki gue yang gue lihat, tapi laki gue gak ngerasa. Padahal dia juga udah meninggal ya. Iya. Tapi itunya gak hilang ya. Gak hilang. Ya guna-gunanya itu. Iya. Dan kan di awal cerita yang pertama pun gitu kan, dia kan dibilang kena guna-guna ya. Menurut temen gue juga gak ada. Gak ada guna-guna. Itu murni akibat dia suka makan makanan yang kayak instan gitu loh. Kayak apa sih, bakso-bakso yang gitulah, seblak gitu kan. Kata temen gue gak ada. Malah dia yang berbuat kayak gitu ke suami gue dan keluarga suami gue. Karena dia mau suami gue nurut. Suami gue pokoknya ngikutin apa kata dia. Dan si almarhumah ini mau bikin suami gue harus ngejual rumahnya gitu. Jadi ngobatin semua keluarganya. Makanya gue ya awalnya gitu sama kakak ipar gue juga gak terlalu deket. Karena dia tuh gimana ya, masih ngebandingin gue gitu ya, kan ada awalnya. pengaruh-pengaruh dari lain ya. Makanya gue tuh masa bodo amat gitu kan. Gue gak peduli setelah gue tahu semuanya ya. Gue gak peduli lu mau deket sama gue, syukur enggak ya udah gitu kan. Dan alhamdulillahnya semua selesai setelah gue tahu itu. Boleh dikasih tahu dikit nggak Kak tadi? Cara-cara apa yang dikasih tahu temen lo buat ngilangin gangguan-gangguan ini? Salah satunya ya, boleh. Yang gue bisa ini dari kamar aja deh. Di kamar itu ada ya buat gue ya, maksudnya mungkin terserah orang percaya apa enggak ya.
Dia nulis sesuatu itu dari kapur yang gue nggak tahu kapur itu apa ya kan, dari entah kapur biasa atau kapur lainnya gitu kan. Setelah gue hapus itu hilang. Gue pel semua kamar pakai garam, ya kan, pakai garam kasar itu, dikasih sama temen gue. Kamar gue yang tadi biasa panas jadi adem. Bebersih ya? Iya. Caranya bebersih ya? Bebersih, salah satunya ya. Itu udah hilang gangguan dari dia. Dia nggak pernah ngebisikin suami gue dan nggak pernah nampakin dirinya ke gue lagi. Ya kalau mungkin sekelebat aja mah ada ya, cuman nggak kayak kemarin penampakannya gitu. Yang sampai ngeganggu. Berarti setelah ngikutin saran dari temen ini, cara-cara semua kasih tahu, nih gangguan semua selesai nih? Selesai. Sampai saat ini udah nggak ada? Alhamdulillah udah nggak ada. Dan gue udah nggak pernah ribut sama sekali. Seperti gue baru punya anak kemarin, gue ribut ya? Nggak pernah. Laki gue ngomong kasar aja nggak. Berarti semuanya pure gangguan dari dia. sosok almarhumah ya? Dan sekarang kalau boleh tahu anak lo umur berapa? 11 bulan. 11 bulan. Oh berarti ini baru 3-4 bulan yang bulan lalu ini terakhir aman, ya? Iya. Oke. Dan tadi kan lo bilang ini Kak, di saat awal-awal gangguan itu sosok ini suka muncul gitu. Sosok ini suka muncul misalnya kayak yang tadi bisikin gitu. Tapi lo sebenarnya ngelihat aktual sosok ini ada di sebelah suami lo atau karena gaya suami lo aja yang berubah nggak kayak biasanya? Iya awalnya gitu, misalkan gue lagi ngobrol ya, gue lihat di sampingnya. Beneran ada di sampingnya? Beneran ada. Jadi yang tadi lo ceritain bisikan itu karena emang dianya ada di samping. Tapi setelah dia ngebisikin suami gue dan suami gue misalkan langsung ngomong nih apa yang dia bisikin, sosok itu kayak masuk ke dalam suami gue. Cuman dia nggak sadar. Soalnya tadi lo cerita di awal cuman suami lo dapat bisikan, tapi ternyata emang sosoknya itu ada. Iya, ada di sebelahnya. Karena dia selalu ngebisikinnya kan kayak gini, entah mau di kamar gitu, dia selalu kayak ngebisikinnya gini. Terus yang paling awal lo respon lo saat melihat sosok itu ada di sebelah suami lo apa? Sebelum dia ngomong? Gue marah lah. Gue bilang ngapain sih lo udah mati aja masih ngeganggu. Tapi itu lo ngomongnya ke suami lo iya. arahnya ya? Kata dia, lo kayak orang gila tahu nggak? Awalnya gitu, ini ya, dia sadar ya. Lo kayak orang gila tahu nggak? Orang udah mati lo cemburuin. Dia ada di sebelah lo. Udah dari situ dia kayak yang, oh gue nggak tahu, gue nggak lihat gitu. Dan ini kejadian sering banget dibisikin dan lo melihat sosoknya itu di sebelah ya? Banget, dibilang gue tuh awal kenal suami aja ya. Suami gue tuh ibaratnya yang soft spoken. Kalau kata anak zaman sekarang ya. Itu soft spoken banget. Nggak pernah ngomong kasar. Nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah berbuat kasar lah istilahnya ya. Baik banget. Tiba-tiba setelah gue lahiran, masuk ke 3 bulan, langsung berubah. Itu parah mulutnya. Dan gue pikir itu mulutnya dia yang kayak gitu kan. Ternyata bukan. Ada pengaruh dari si almarhumah itu. Dan ini berapa lama? Dapat dari awal ada bisikan ini lo emang udah ngelihat sosok itu langsung ada? Langsung ada. Misalnya kayak yang tadi awal, misalnya kayak lo lagi berdua di kasur, terus tiba-tiba ini suami lo ngomongin mantan istrinya lagi almarhumah. Sosok itu tetap lo ngelihat? Ngelihat. Tapi kan setelah dia ngebisikin gitu, dia kan langsung kayak hilang gitu ya. Entah masuk ke dalamnya atau ke mana dia gitu kan. Kan namanya mungkin unek-uneknya dia yang mau dikeluarin ya. Dan yang gue bingung gitu loh. Setiap dia ucapannya yang selalu sama. Kayak misalkan dia ini istri soleha gitu kan. Pakai hijab dan gue enggak gitu loh. Dia bisa ngaji. Sedangkan suami gue bilang ke gue ya,
Dia cuman pakai hijab, tapi kelakuannya sama gue. Dia ngerokok dan dia dulu mungkin pernah minum gitu kan. Terus dia nggak bisa masak, dia nggak bisa bersih-bersih, dia jorok. Oh, berarti apa yang keluar dari mulut suami lo karena bisikan itu bukan sikap aslinya dari almarhumah. Dan begitu pun dikonfirmasi sama mertua ya, berbeda gitu. Berbeda banget. Berarti kan benar yang ngomong kayak gitu si almarhumah kan. Dia mau ngebagus-bagusin dirinya sendiri gitu kan. Jadi pas gue ngomong sama mertua gue bilang, dia aja habis makan, piring bisa sampai berjamur di kamar. Suami gue kerja, itu nggak ada satu baju pun yang digosok. Dia cuman ngegosok baju kalau cuman mau ke pesta kondangan gitu aja. Selebihnya semua pakai baju lecek. Beda sama gue suka tampil rapi. Mertua gue tuh bilang, ibaratnya langit sama bumi. Jadi emang apa yang disebut sama suami lo itu ini dibagus-bagusin dari sosoknya dia sendiri. Iya. Ya? Jadi dia ngebagusin dirinya sendiri gitu kan. Ya cuman dia bedanya masuknya ke suami gue biar mungkin gue cemburu gitu kan. Biar ribut tadi. Biar ribut gitu kan. Ya mungkin namanya setan ya kan. Dan udah sampai hampir pecah, beneran pecah ya. Karena gue gini loh. Kan jatuhnya gue baby blues dong, baru lahir ya, diterpak yang kayak begini-begini. Pikiran gue kemana-mana gitu kan. Tapi ini baby bluesnya bukan karena bayinya, tapi ya. Karena kelakuannya si hantu ini gitu kan. Iya, kalau gue nggak ke sepupu gue dan mungkin ya kalau gue sampai kemarin nggak kabur dari rumah itu pergi gitu kan, gak bakalan deh gue bisa bertahan sampai sekarang. Setelah dia ngasih tahu lo harus bisa ngelawan gitu kan, oh ya udah gue lawan. Dan satu lagi temen lo yang bantuin sampai ini semua kelar malah nggak dapat cerita apapun tentang sosok si almarhum ini ya. Dia cuman ngasih tahu aja gitu kan. Ternyata setelah gue cari tahu gitu kan, emang dia main dukun. Jadi teman gue ngebaca ke belakangnya gitu kan, bukan kejadian di depan yang gue alamin sekarang. Gue cuma cerita gue diganggu nih sama istrinya gitu kan gini. Udah, dia cuma kasih jawaban itu aja. Dia yang nge-tracking back sendiri. Dan itu benar ya, apa yang disarankan sama dia semuanya benar, menghasilkan hal baik ya. Banget. Gue makasih banget sama temen gue udah nyelamatin gue dan rumah tangga gue gitu kan. Dan ini berarti kalau disambungin sama sebelumnya berarti total kejadian ya 1 tahun sampai 2 tahun ya. Iya, kurang lebih. Dari awal sebelum menikah malah kan. Dari awal sebelum menikah. Sampai akhirnya punya anak dan baru selesainya 3-4 bulan terakhir ini. Gitu. Iya. Dan mudah-mudahan nih nggak kejadian lagi ya Kak, soalnya kan amin. Kalau dilihat dari sebelumnya yang udah sempat menghilang, ada lagi ya? Ada lagi gitu setelah beberapa bulan setelah itu. Mungkin gitu. Dia ngerasa kan kayak barang-barangnya dia masih ada di rumah gitu kan. Jadi dia ngerasa rumah itu masih milik dia gitu kan. Dia masih berhak tinggal di situ. Tapi setelah ini kan dibersihin gitu, dia buktinya pergi gitu kan. Dan barang-barang ini masih ada di rumah itu bukan karena emang sengaja disimpan ya. Maksudnya emang nggak tahu kalau masih nggak tahu ada karena keselip-selip. Jadi pas dia meninggal gitu kan, kurang lebih berapa hari gitu ya, gue lupa lah. Suami gue cerita kalau semua barang-barangnya diminta sama keluarganya. Nggak ada satupun yang tersisa. Sampai suami gue harus tidur di lantai. Karena kasurnya semua dibawa. Pokoknya intinya keluarga setega itu gitu kan. Makanya pas suami gue bilang masih ada barang, gue nggak tahu gitu. Karena taunya semua udah dibawa ya. Udah dibawa. Dan termasuk foto yang tadi nggak bisa dibakar itu foto yang dipajang atau foto yang disimpan? Oh, disimpan itu. Kalau itu kayak di album. Album zaman dulu gitu kan, yang tebel gitu kan. Tapi kan harusnya bisa kalau udah kebakar. Ini kebakar cuma setengah, gue bakar lagi nggak bisa. Tapi kalau dipajang itu udah nggak ada foto-foto yang dipajang ya? Oh, nggak ada. Emang itu mau udah tersimpan aja, nyelip tersimpannya. Karena keselip aja. Udah nggak ada semuanya. Dan ini bisa jadi warning ya untuk ya kalau orang sudah meninggal
apalagi kita udah nggak ada hubungan sama dia, ya nggak perlu juga disimpan-simpan ya. Kayak kecuali orang tua atau betul. apa gitu ya. Mungkin kalau orang tua itu kan udah kenangan lain lah gitu. Dibandingin ini gitu, mantan, ya urusannya mantan istri gitu lah. ya. Jangan disimpan kenangan-kenangan lainnya ya, karena jadinya nggak baik ya. Bener. Apalagi udah ada pasangan setelahnya gitu. Aduh. Nah, Kadina makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini ya. Mudah-mudahan teman cerita juga ada sisi-sisi positif yang bisa diambil sama teman cerita di rumah, ngelihat apa yang dialamin sama Kadina dan semua kendala-kendala sampai tadi. Jangan nyimpen barang yang udah nggak perlu lah intinya gitu. Betul. Ya. Kalau bisa dibuang atau kasihin orang, mendingan lebih baik kasih orang aja sih gitu kan. Kalau dibuang juga kan belum tentu bisa kebuang. Iya. Dan kalau barang yang masih bisa dipakai, kita juga mikirnya sayang bisa dibuang ya. Kalau bisa kasihin biar bisa dipakai sama orang lain. Juga. Dan itu ibaratnya ya harusnya barang ini sama orang yang baru pun udah nggak ada hubungan gitu. Iya. Kadina makasih ya sekali lagi ya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ke depannya dan semoga hal-hal yang nggak diinginkan di keluarga seperti ini nggak terjadi lagi ya. Amin. Dan iya, gue sebelumnya kan tadi udah sempet dengar juga dari Kadina ada satu pengalaman lain ya. Mungkin nanti boleh diceritain lagi ya Kak. Oke. Nah buat teman-teman terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randy Mulyawa pamit, ngewakilin Kadina pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.